Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Geraldine Isabel Manalu dengan NIM 2023321016 dari jurusan Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai stack, linked list, dan bubble sorting. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan mengenai stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO atau last in first out. Ini berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Stack dapat digambarkan seperti tumpukan buku di atas meja, di mana buku yang terakhir diletakkan di atas tumpukan adalah yang pertama diambil ketika ingin mengambil buku. Stack juga memiliki operasi utama. Yang pertama itu, operasi push digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam stack, sedangkan operasi pop digunakan untuk menghapus elemen teratas dari stack. Selain itu, stack juga memiliki operasi lain seperti pick untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya, dan isEmpty untuk memeriksa apakah stack kosong atau tidak. Stack juga sering digunakan dalam implementasi fungsi rekursiv, pengolahan materi, dan evaluasi ekspresi matematika. Contoh penggunaan stack adalah dalam evaluasi ekspresi positif atau dalam membalik urutan kata dalam sebuah kalimat. Baiklah, ini adalah contoh stack dalam bahasa C++. Yang pertama itu baris pertama dan kedua itu merupakan library untuk menentukan input dan output standar dalam bahasa C++. Sedangkan baris yang keempat ini baris yang mendefinisikan konstanta dengan nilai 100. Konstanta ini digunakan untuk menentukan ukuran maksimum dari array dalam stack. Sedangkan baris ke-6 sampai baris ke-9 ini, baris ini mendefinisikan kelas stack. Kelas ini memiliki dua variabel anggota, yaitu array yang merupakan array untuk menyimpan elemen-elemen dalam stack, dan top yang merupakan indeks dari elemen teratas dalam stack. Selanjutnya, baris yang ke-11 sampai ke baris ke-14 ini, baris ini adalah konstruktur kelas stack. Konstruktur ini akan dijalankan saat objek stack dibuat. Di sini nilai awal dari top diatur menjadi -1 untuk menandakan bahwa stack kosong. Nah, selanjutnya itu pada baris ke-16 sampai baris ke-18, baris ini adalah metode isEmpty. Metode ini mengembalikan nilai true jika stack kosong dan false jika stack tidak kosong. Nah, selanjutnya pada baris ke-20 sampai ke baris 22, baris ini adalah metode isFull. Metode ini mengembalikan nilai true jika stack penuh atau top sama dengan max size -1 dan false jika stack belum penuh. Selanjutnya pada baris ke-23 sampai ke baris 29, baris ini adalah metode push. Metode ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam stack. Jika stack penuh, maka pesan stack is full. Cannot push element akan ditampilkan. Jika stack tidak penuh, elemen baru akan ditambahkan ke dalam arc pada posisi top +1 dan top akan diperbarui. Nah, sedangkan pada baris ke-31 sampai ke baris 37, baris ini adalah metode pop. Metode ini digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack. Jika stack kosong, pesan stack is empty, cannot pop element akan ditampilkan dan -1 akan dikembalikan. Jika stack tidak kosong, elemen teratas akan dikembalikan dan top akan diperbarui. Selanjutnya pada baris ke-39 sampai ke baris 46, baris ini adalah metode pick. Metode ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari elemen teratas stack tanpa menghapusnya. Jika stack kosong, pesan stack is empty, cannot pick element akan ditampilkan dan -1 akan dikembalikan. Jika stack tidak kosong, elemen teratas akan dikembalikan. Selanjutnya pada baris ke-48 sampai ke baris 62, baris ini adalah fungsi main. Di sini kita membuat objek stack bernama stack, kemudian kita melakukan beberapa operasi push untuk menambahkan elemen ke dalam stack.
Setelah itu, kita menampilkan elemen teratas menggunakan metode pick. Kemudian kita melakukan operasi pop untuk menghapus elemen teratas dari stack. Terakhir, kita akan menampilkan elemen teratas lagi setelah operasi pop menggunakan metode pick. Dan ini adalah, kita akan mengerun dulu apakah ada yang error. Tidak ada, dan ini adalah hasil outputnya. Stack. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke materi yang kedua, yaitu linked list. Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari sejumlah simpul atau node yang terhubung satu sama lain melalui referensi atau pointer. Setiap simpul dalam linked list memiliki dua bagian, yaitu data dan pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya. Ada beberapa jenis linked list, termasuk linked list tunggal atau single linked list ganda atau double linked list, dan linked list lingkaran atau circular linked list. Linked list dapat ditempatkan secara dinamis di memori, yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dengan mudah. Nah, linked list juga sama seperti stack, memiliki operasi utama. Di dalam linked list ini, operasi utamanya adalah penambahan elemen atau insertion dan penghapusan elemen atau deletion. Operasi penambahan dapat dilakukan di awal linked list atau prepend, di akhir linked list atau append, atau di posisi tertentu atau insert. Operasi penghapusan dapat dilakukan dengan menghapus elemen di awal linked list atau delete first, di akhir linked list atau delete last, atau di posisi tertentu atau delete. Linked list ini juga bisa menjadi pilihan yang baik ketika kita perlu memanipulasi data dengan operasi penambahan atau penghapusan yang sering terjadi. Namun, akses ke elemen di tengah linked list membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan array karena kita harus melintasi simpul-simpul sebelum mencapai elemen yang diinginkan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh codingan dari linked list dalam bahasa C++. Yang pertama itu seperti biasa, baris pertama dan kedua itu adalah library untuk men-input dan mengoutput standar dalam bahasa C++, sedangkan baris keempat sampai baris ke-13 baris ini mendefinisikan kelas node untuk mempresentasikan setiap elemen dalam linked list. Setiap node memiliki data atau nilai dan pointer next yang menunjuk ke node berikutnya. Konstruktur node digunakan untuk menganalisasi data dan next dengan nilai-nilai awal. Selanjutnya itu pada baris ke-15 sampai baris ke-22, baris ini mendefinisikan kelas linked list yang memiliki anggota head yang merupakan pointer ke elemen pertama dalam linked list. Konstruktor linked list digunakan untuk menginisialisasi head dengan 0, menandakan bahwa linked list awalnya kosong. Selanjutnya pada baris ke-23 sampai ke baris 27, baris ini adalah metode insert at beginning yang digunakan untuk menyisipkan elemen baru di awal linked list. Metode ini membuat node baru dengan nilai yang diberikan, mengatur next dari new node menjadi head, dan mengatur head menjadi new node. Selanjutnya dari baris ke-29 sampai ke baris 41, baris ini adalah metode insert at end yang digunakan untuk menyisipkan elemen baru di akhir linked list. Metode ini membuat node baru dengan nilai yang diberikan. Jika linked list masih kosong, maka head diatur menjadi new node. Jika linked list tidak kosong, maka suren akan bergerak ke elemen terakhir menggunakan perulangan while, dan new node akan ditambahkan sebagai elemen berikutnya setelah suren. Nah, selanjutnya itu pada baris ke-43 sampai ke baris 66, baris ini adalah metode delete node yang digunakan untuk menghapus elemen dengan nilai tertentu dari linked list. Metode ini memeriksa apakah linked list kosong dan apakah linked list
Dan apakah elemen yang akan dihapus adalah elemen pertama? Jika iya, maka hit diubah untuk menunjuk ke elemen berikutnya dan elemen pertama dihapus. Jika tidak, metode ini mencari elemen dengan nilai yang diberikan menggunakan perlangan while. Jika elemen ditemukan, brief atau next diatur untuk melewati elemen yang akan dihapus dan elemen tersebut akan dihapus. Selanjutnya pada baris ke 68 sampai ke baris 75, baris ini adalah metode display yang digunakan untuk mencetak elemen-elemen dalam linked list. Metode ini menggunakan perulangan while untuk mencetak nilai dari setiap elemen dalam linked list. Selanjutnya pada baris ke-78 sampai ke baris 92, baris ini adalah fungsi main. Di sini kita membuat objek linked list bernama linked list, kemudian kita melakukan beberapa operasi seperti menyisipkan elemen di akhir dan di awal linked list, dan menghapus elemen dari linked list. Setelah itu, kita mencetak linked list sebelum dan setelah operasi menggunakan metode display. Kita akan mengerun codingan dari linked list. Nah, tidak ada yang error kan? Dan ini adalah hasil dari outputnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu sorting bubble. Sorting bubble adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membandingkan pasangan elemen secara berurutan dan menukar posisi jika diperlukan. Algoritma ini berulang kali melintasi daftar data hingga tidak ada lagi pasangan elemen yang perlu ditukar. Pada setiap iterasi, elemen terbesar atau terkecil akan naik ke posisi yang benar. Elemen ini dinamakan bubble karena elemen-elemen yang lebih besar atau elemen yang lebih kecil akan muncul ke permukaan list seperti gelembung. Meskipun sorting bubble sederhana, namun memiliki kompleksitas waktu yang tinggi, terutama pada data yang besar. Algoritma ini tidak efisien untuk pengurutan data yang besar atau kompleks karena membutuhkan banyak perbandingan dan pertukaran elemen. Namun, sorting bubble masih bisa digunakan pada data yang kecil atau sebagai langkah awal dalam pengurutan data sebelum menggunakan algoritma pengurutan yang lebih efisien seperti quicksort atau merge sort. Nah, yang terakhir adalah contoh dari bubble sorting pada bahasa C++. Yang pertama ini, seperti biasa, baris pertama dan kedua itu merupakan library yang digunakan untuk menginput dan output standar dalam bahasa C++. Sedangkan baris yang keempat dan sampai baris ke 15, baris ini adalah definisi fungsi bubble sort yang menerima array dan jumlah elemen dalam array sebagai parameter. Di dalamnya terdapat dua perulangan bersarang untuk membandingkan setiap pasangan elemen di dalam array. Jika elemen sebelumnya lebih besar dari elemen berikutnya, maka elemen dilakukan pertukaran menggunakan variabel temp. Nah, selanjutnya itu pada baris ke-17 sampai ke baris 22 itu, baris ini adalah definisi fungsi print array yang menerima array dan jumlah elemen dalam array sebagai parameter. Di dalamnya terdapat perulangan untuk mencetak elemen-elemen dalam array. Nah, sedangkan di baris ke-24 sampai ke baris 37, baris ini adalah fungsi main. Di sini kita membuat array yang akan diurutkan, kemudian kita mencetak array sebelum diurutkan menggunakan code. Setelah itu kita memanggil fungsi bubble sort untuk mengurutkan array terakhir. Terakhir kita mencetak array setelah diurutkan menggunakan code. Berikut saya akan mengulanginya apakah ada yang error. Pada dengan bubble sort ini tidak ada yang error dan berikut ini hasil outputnya.
Demikianlah penjelasan mengenai stack, linked list, dan sorting bubble. Ketiga konsep ini merupakan dasar dalam pemrograman dan struktur data dan sangat penting untuk dipahami dalam mengembangkan aplikasi atau memecahkan masalah pemrograman. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.